Oh halo semua, kegiatanku hari ini adalah membuat kue. Beli bahan dulu yuk. Adonannya udah diaduk, tapi belum mengembang juga. Aha, cari di Google aja. Adonan roti tidak cepat mengembang. Kenapa ya? Mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju suatu reaksi. Tapi sebelumnya, apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam satu waktu tertentu. Analoginya, saat perjalanan ke supermarket tadi, motor mengalami perubahan posisi dalam waktu tertentu. Artinya, motor memiliki nilai laju. Sama halnya dengan reaksi kimia. Dari bahan atau reaktan berubah menjadi produk, pastinya ada perubahan konsentrasi dalam waktu tertentu, sehingga konsep ini dipakai untuk menghitung laju suatu reaksi, yang satuannya adalah mol per liter per detik. Laju tiap reaksi pasti berbeda. Nah, tentunya ada beberapa hal atau faktor yang mempengaruhi laju suatu reaksi. Ada katalis, suhu, luas permukaan, dan juga konsentrasi. Tentunya akan dibahas lebih lanjut satu persatu. Let's go! Katalis berguna untuk mempercepat berlangsungnya suatu reaksi. Nah, apa teman-teman ingat? Mengapa adonannya lama sekali mengembangnya? Padahal akan lebih cepat mengembang bila memasukkan katalis pada adonan. Dalam hal ini, katalisnya adalah ragi. Ada lagi nih contoh lain penggunaan katalis dalam reaksi, yaitu enzim dalam tubuh. Enzim sebagai biokatalisator membantu segala proses atau reaksi yang ada di tubuh berlangsung cepat. Kalau tidak ada enzim dalam tubuh, segala proses pasti akan memakan waktu lebih lama. Next, pupuk. Bukan hanya memberi nutrisi pada tanaman, tetapi juga mempercepat pertumbuhan suatu tanaman loh. Apa ya bedanya? Oh, ternyata energi aktivasi di reaksi tanpa katalis lebih besar daripada di reaksi dengan katalis. Tandanya, cara kerja katalis adalah dengan cara menurunkan energi aktivasi. Untuk apa? Untuk mempercepat reaksi. Daging akan lebih awet jika ditaruh di freezer. Kenapa ya teman-teman? Faktanya, suhu yang rendah menghambat reaksi, dan suhu yang tinggi mempercepat laju reaksi. Bayangin suatu daging dibiarkan di tempat terbuka. Pasti terjadi reaksi-reaksi yang membuat daging menjadi tidak awet. Pengaruh suhu pada proses reaksi meningkatkan 2 kali lebih cepat setiap kenaikan 10 Kelvin. Luas permukaan mempengaruhi cepat lambatnya suatu reaksi. Nah, ada 2 bentuk gula nih, yang satu berbentuk kubus dan yang satu berbentuk butiran. Kira-kira mana yang lebih cepat larut dalam air? Jawabannya adalah gula yang berbentuk butiran lebih cepat larut dalam air. Karena semakin luas permukaan bidang sentuh, frekuensi tumbukan semakin besar, maka laju reaksi meningkat. Perlu diingat bahwa luas permukaan zat berbanding terbalik dengan ukurannya. Artinya, semakin besar ukuran zat, luas permukaan dan bidang sentuhnya akan semakin kecil. Di sisi lain, semakin kecil ukuran zat, maka luas permukaannya akan semakin besar dan bidang sentuhnya pun semakin besar. Konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak molekul, sehingga intensitas terjadi tumbukan lebih besar dan laju reaksi pun lebih cepat. Nah, jika konsentrasinya rendah, maka molekulnya sedikit, dan intensitas terjadi tumbukan lebih kecil, maka laju reaksinya lebih lambat. Laju reaksi dari A ke B mengalami peningkatan molekul B dalam satuan waktu yang dinyatakan sebagai delta konsentrasi B per delta T. Selain itu, terjadi penurunan molekul A dalam satuan waktu yang dinyatakan sebagai minus delta konsentrasi A per delta T.
Karena konsentrasi A menurun selama selang waktu tersebut, delta konsentrasi A merupakan kuantitas negatif. Laju reaksi adalah kuantitas positif, sehingga tanda minus diperlukan dalam rumus laju agar lajunya positif. Laju reaksi punya hukum. Ya, hukum laju reaksi menyatakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi reaksi. Coba teman-teman lihat persamaannya. Ada V sebagai laju reaksi yang satuannya adalah molaritas per second, ada K sebagai tetapan laju, ada konsentrasi reaksi, dan juga ada order reaksi. Order reaksi merupakan pangkat dari konsentrasi. Sebenarnya order reaksi itu apa? Order reaksi bisa disebut juga tingkatan reaksi yang menampilkan hubungan antara perubahan konsentrasi dengan perubahan laju reaksi, sehingga nilai order dapat ditemukan menggunakan hubungan tersebut, seperti berikut. Berikut merupakan grafik reaksi order yang menyatakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi reaksi. Yang pertama ada grafik reaksi order 0. Grafik ini menunjukkan bahwa laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi reaksi. Selanjutnya grafik reaksi order 1. Laju reaksi itu punya perbandingan yang lurus dengan konsentrasi reaksi. Kalau konsentrasi tersebut dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi juga akan 2 kali lebih cepat dari awalnya. Begitu juga seterusnya. Nah, kalau grafik reaksi order 2, kenaikan laju reaksinya bisa sebanding, asalkan kenaikan konsentrasi reaksinya pangkat 2. Misalnya, konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya bakal menjadi 4 kali lipat dari semula. Perlu diingat nih teman-teman, bahwa order reaksi itu nggak bisa ditentuin dari bentuk persamaan reaksi. Order reaksi hanya bisa ditentukan dari hasil eksperimen dengan mengubah variabel tekanan atau molaritasnya. Tumbukan bisa terjadi kalau ada 2 molekul atau lebih dan permukaannya saling bersentuhan. Nah, tentunya teman-teman harus tahu bahwa tidak semua tumbukan akan menghasilkan reaksi kimia. Tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia disebut dengan tumbukan efektif. Teori tumbukan menyatakan kecepatan reaksi sebanding dengan jumlah tumbukan zat-zat yang bereaksi. Coba teman-teman perhatikan gambarnya, tumbukan A dan B yang akan membentuk produk. Terdapat 4 tumbukan yang mungkin antara 2 molekul A dan 2 molekul B. Selanjutnya, apabila jumlah salah satu dari kedua jenis molekul dilipat gandakan, akan meningkatkan jumlah tumbukan menjadi 8. Jika jumlah molekul A dan B dilipat gandakan, akan meningkatkan jumlah tumbukan menjadi 16. Hubungan yang sederhana ini menjelaskan ketergantungan laju reaksi terhadap konsentrasi. Untuk saling bertumbukan, 2 molekul memerlukan energi minimum untuk menyebabkan reaksi, disebut energi aktivasi. Suatu reaksi kimia selalu disertai dengan perubahan energi yang diamati dari perubahan kalor. Kadang, reaksi kimia baru bisa berlangsung jika ditambahkan sejumlah kalor. Reaksi ini disebut reaksi endotherm. Pada reaksi endotherm, harga energi aktivasi besar sehingga reaksi berlangsung lambat. Sebaliknya, ada juga reaksi-reaksi kimia yang justru menghasilkan sejumlah kalor. Reaksi-reaksi semacam ini disebut reaksi eksotherm. Pada reaksi eksotherm, harga energi aktivasi kecil sehingga reaksi berlangsung cepat. Ditinjau dari harga energi potensialnya, reaksi endotherm menghasilkan kenaikan dalam energi potensial, sedangkan reaksi eksotherm malah menurunkan energi potensialnya. Nah, dari sekian banyak hal yang telah dipelajari dari laju reaksi, pasti ada dong manfaat yang kita peroleh, yaitu mampu menerapkan konsep laju reaksi di kehidupan sehari-hari, mampu mengatur laju suatu reaksi dalam bidang industri ataupun bidang lainnya, mampu mengetahui faktor pengaruh laju suatu reaksi, dan juga peka terhadap permasalahan yang berhubungan dengan laju suatu reaksi.